warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Selamat siang, Bu Ulfa. Apakah Bu Ulfa mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Ima, selamat siang juga. Kebetulan hari ini saya tidak ada tugas apa-apa, jadi saya ada waktu luang. Memangnya ada apa ya Bu Ima? Saya lihat-lihat, sepertinya Bu Ima agak murung, tidak semangat seperti biasanya. Oh, nggih, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Saya jadinya mengganggu waktunya Bu Ulfa. Tidak mengganggu kok Bu Ima, saya sedang senggang. Begini Bu Ulfa, saya mau curhat tentang permasalahan di kelas saya. Apakah Bu Ulfa bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Ima, saya akan menjadi pendengar yang baik mengenai keluh kesah Bu Ima. Kira-kira apa ya yang menjadi permasalahan Bu Ima sehingga Bu Ima butuh teman curhat? Sebenarnya di kelas saya sedang ada masalah Bu, yaitu sebagian murid saya kalau pas pelajaran PAI itu mereka kurang bersemangat Bu, terutama ketika menghafal surah-surah pendek. Gitu. Mereka biasanya malah ngobrol sendiri. Itu bagaimana Bu kira-kira? Oh, begitu ya Bu. Kira-kira setelah kita melakukan diskusi ini, apa ya yang Bu Ima harapkan? Dari diskusi ini saya ingin bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut Bu, dan saya ingin meningkatkan motivasi murid saya agar mereka bisa bersemangat dalam menghafal surah-surah pendek. Nah, kalau gitu kita sepakati dulu ya Bu Ima berapa waktu yang kita butuhkan dalam diskusi kali ini. Bu Ima bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Ima. Iya Bu, 15 menit sudah cukup kayaknya Bu Ulfa. Oh iya, 15 menit pasti cukup lah ya Bu ya. Nah, Iya. coba sekarang Ibu Ima ceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan yang sedang Bu Ima hadapi di kelas saat ini. Iya Bu, akhir-akhir ini murid-murid saya itu kok tidak bersemangat ya ketika pelajaran PAI, terutama ketika menghafal surah-surah pendek. Hampir di antara 20 murid saya itu 15 murid itu tidak bersungguh-sungguh gitu Bu, tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menghafal surah pendek itu Bu. Oh, kalau begitu berarti sebagian besar ya Bu ya, murid Ibu tidak bersemangat dalam menghafalkan surah-surah pendek. Iya Bu, sebagian besar mereka tidak fokus dalam menghafal, walaupun masih ada, tapi itu pun jumlahnya cuma beberapa anak Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu, sampai murid-murid itu tidak antusias dalam Ibu mengajar untuk hafalan surah pendek tersebut? Biasanya saya itu ketika pembelajaran menghafal surah pendek itu kan sebelumnya saya membacakan dulu, kemudian mereka akan menirukan secara berulang-ulang bisa 3-5 kali. Setelah itu mereka akan menghafal sendiri secara individu Bu. Setelah mereka menghafal secara individu, mereka juga akan menghafal bergantian menyimak. Ngoten Bu. Oh, berarti seperti itu ya Bu ya. Ya. Dengan pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini, bagaimanakah respon murid-murid Ibu ketika Ibu bimbing dengan metode yang seperti itu? Ya, ada 1, 2, 3 murid yang merespon mau mengikuti
menghafal gitu Bu. Tapi sebagian dari mereka malah gaduh sendiri, malah ditinggal ngobrol, ngoten Bu. Oh, berarti seperti itulah ya permasalahan yang Ibu hadapi, walaupun Ibu sudah melakukan pembelajaran yang seperti itu. Iya Nah, Bu. sekarang kan Bu Ima sudah tahu permasalahan yang Bu Ima hadapi. Iya. Lalu, upaya apakah yang sudah pernah Ibu lakukan? Kalau yang sudah pernah saya lakukan yaitu mengajak mereka menghafal surah pendek secara bersama-sama gitu Bu. Terus juga ditambah kadang pernah juga menyambung ayat, mereka saling menyambung ayat dan dalam mengerjakan tugasnya gitu Bu. Saya juga mengingatkan kepada mereka atau orang tua mereka bahwa anaknya itu mempunyai tugas menghafal surah pendek Bu. Oh, Ya. Oke. Setelah Ibu Ima itu melakukan tindak tindakan yang seperti itu, apakah hasilnya masih sama saja, Bu Ima? Iya, saya ingin mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih lagi gitu Bu. Karena kalau pakai metode yang seperti tadi cuma menghafal itu mereka tetap sama, tetap nggak ada bedanya gitu Bu. Saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih memotivasi murid saat pembelajaran PAI, terutama ketika mereka menghafal surah pendek. Mungkin dengan menambah permainan atau dengan bernyanyi juga, tepuk tangan atau dengan proyektor menayangkan surah-surah pendek yang ada kartunya gitu Bu. Oh, gitu ya Bu. Berarti Ibu ini sudah menemukan beberapa metode yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran hafalan surah pendek itu bisa sesuai hasilnya dengan apa yang Bu Ima harapkan gitu ya Bu ya? Iya. Mungkin selama ini metode mengajar saya itu belum mampu membuat anak-anak tertarik gitu Bu, belum berpihak pada murid sehingga mungkin berpengaruh pada motivasi mereka dalam dalam menerima pembelajaran menghafal itu mereka kayak malas atau kurang bersemangat gitu Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Apa yang akan Ibu lakukan setelah mendapatkan Untuk kedepannya saya akan merefleksi pembelajaran pendidikan agama Islam yang selama ini saya lakukan. Saya akan menggunakan alternatif metode yang lebih menarik seperti sudah saya kemukakan tadi ya Bu, seperti permainan atau nanti bernyanyi atau bisa juga dengan proyektor menayangkan surah-surah pendek yang ada kartunya gitu Bu, atau juga mungkin bisa menghafal di luar ruangan biar mereka tidak jenuh Bu. Wah, itu merupakan langkah-langkah yang sangat bagus sekali Bu Ima. Langkah yang Bu Ima akan ambil itu kelihatannya sangat tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide-ide Bu Ima. Syukur Bu Ulfa, syukurlah saya sudah merasa lebih lega dan tenang. Saya sudah menemukan solusi dalam masalah yang saya hadapi Bu Ulfa. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa ya yang Bu Ima akan lakukan ke depannya? Komitmen yang ingin saya lakukan diantaranya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan metode yang lebih menarik lagi Bu. Saya akan menyiapkan pembelajaran yang media pembelajaran yang baik itu yang sudah tersedia di sekolah atau mungkin saya mau membuat sendiri gitu. Dan juga akan memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan lingkungan sekitar agar murid lebih antusias
dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas, Bu. Wah, keren sekali Bu Ima. Semoga dengan metode yang menarik ini dapat Ibu Ima dapat melakukannya dengan sebaik mungkin ya. Ya, terima kasih ya Bu Ulfa. Ya, sama-sama Bu Ima. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi yang akan Bu Ima lakukan, sepertinya tidak cukup nih kita ketemu sekali ini saja. Mungkin kita bisa akan bertemu lagi di lain waktu. Bagaimana kalau 2 minggu lagi kita bertemu dan saya ingin mendengarkan cerita Bu Ima tentang hasil penerapan yang sudah Ibu lakukan dengan metode-metode yang Ibu paparkan tadi. Iya Bu Ulfa, siap. Terima kasih ya Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai permasalahan di kelas saya. Ya Bu Ima, sama-sama. Ya Bu Ulfa, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ulfa.